Nah, oke kita lanjutkan ya. Jadi ini persebaran tanah yang ada di Indonesia ya. Jadi beberapa tanah yang kita temukan di Indonesia itu ada misalkan andosol, ini tanah vulkanik ya. Kita kan tahu Indonesia daerah-daerah vulkanik ya. Terutama misalkan Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai Sulawesi, Maluku sana itu banyak banyak gunung api ya. Artinya di sana pasti cukup banyak tanah vulkanik atau tanah andosol. Jadi pasti dia tersebar di sekitar gunung api. Di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara ini banyak. Dan tanah vulkanik itu termasuk tanah subur. Karena berasal dari pelapukan batuan-batuan vulkanik. Maka biasanya kita tahu kalau daerah di sekitar gunung api itu dia subur ya, bisa untuk persawahan, atau misalkan untuk ladang, atau misalkan untuk palawija, nanam sayur-sayuran, atau semisal perkebunan itu sangat bagus sekali. Tanah andosol atau vulkanik. Kemudian ada tanah aluvial. Kalau tanah aluvial itu dia berasal dari itu ya, dari pengendapan material sungai. Jadi dia biasanya berada di dataran yang rendah. Kayak misalkan daerah-daerah muara sungai atau dataran rendah gitu ya. Kayak misalkan kalau misalkan di Jawa tuh kayak misalkan pantai-pantai utara Jawa itu banyak ya. Jakarta itu ternyata kebanyakan aluvial karena merupakan muara-muara sungai. Jadi dia tersebar di dataran aluvial dekat sungai atau di sekitar sungai atau di cekungan-cekungan. Aluvial juga termasuk cukup subur ya. Jadi bisa dipakai untuk persawahan, perkebunan, ladang juga bisa. Jadi rekomendasi kalau misalkan tanah yang subur ya ini, vulkanis, kemudian berikutnya aluvial. Terus ada tanah rekosol, ini merupakan tanah baru ya. Ini merupakan tanah yang masih punya kandungan batu-batuan dan kerikil. Jadi belum melapuk secara sempurna. Tersebar di daerah lereng vulkanik, daerah tebing pantai, dan gumuk pasir pantai. Kemudian nih, kalau mungkin rekosol kita jarang temui ya. Nah, kalau litosol itu kita bisa temuin ini. Jadi kalau litosol juga kita bisa temukan di tempat-tempat yang bertopografi berbukit atau di daerah pegunungan atau tempat-tempat berlereng curang. Itu kita bisa menemukan litosol, tanah mineral tanpa atau sedikit perkembangan profil. Jadi tanah yang mengandung mineral, tapi profil tanah itu belum terbentuk dengan sempurna. Kemudian kalau litosol itu dia berasal dari pelapukan batuan beku atau batuan sedimen yang keras. Nah, itu litosol. Kemudian berikutnya itu ada latrit. Kalau tanah latar itu tanah yang sudah banyak pencucian, dia udah banyak licingnya. Jadi kalau laterit dia banyak licin, maka dia warnanya dia agak pucat gitu, agak terang-terang pucat gitu atau kemerah-merahan. Itu laterit. Nah, tanah laterit itu merupakan bahan baku yang bagus kalau misalkan kita mau bikin gerabah-gerabah. Kayak misalkan bahan gerabah itu kayak misalkan kita mau bikin keramik, tapi dari gerabah ya, atau mungkin guci-gucian, atau mungkin kendi-kendian gitu ya, pokoknya bahan-bahan gerabah gitu. Itu bagus kita menggunakan tanah laterit. Oke, kemudian berikutnya kita punya tanah gambut atau organosol. Ini tadi yang saya sebut ya. Dia kita bisa temukan banyak di misalkan di Kalimantan, Papua juga ada, Sumatera juga ada, terutama di pantai-pantai timur Sumatera. Kalau di Kalimantan tuh kira-kira sekitar Kalimantan bagian barat sama Kalsel, itu banyak tanah gambut. Jadi tanah gambut tuh dia berasal dari bahan organik ya.
dan dia itu banyak terdapat di hutan-hutan rawa. Nah, tanah gambut tuh dia punya tingkat keasaman yang tinggi. Jadi tingkat keasaman tanah gambut tuh dia tinggi. Ini kalau tanah gambut itu bisa sih dipakai buat persawahan, tapi persawahan pasang surut. Dan memang karena pH-nya sangat rendah itu jadi kurang produktif ya. Bisa produktif tapi tingkat produktivitasnya nggak setinggi misalkan tanah vulkanis atau tanah aluvial gitu. Kemudian berikutnya grumosol ya. Kalau grumosol mungkin agak kurang terkenal ya kalau grumosol ya. Jadi tanah grumosol itu berasal dari pelapukan batuan kapur. Jadi kalau misal kita punya bentang alam kars gitu ya, itu kalau misalkan dia lapuk-lapuk itu dia jadi grumosol. Jadi makanya tanah grumosol kita banyak temukan di daerah kars atau daerah yang banyak batu kapur atau batuan karbonatnya. Tanah grumosol juga dia berasal dari pelapukan-pelapukan batuan yang mengandung lempung atau mengandung tuf. Tuf itu batuan vulkanik ya, tufa gitu, tuf. Kemudian podzol. Podzol ini dia berasal dari papukan batuan yang banyak mengandung kuarsa. Jadi kalau misalkan batuan banyak mengandung kuarsa, kalau misalkan dia lapuk, tanahnya akan bersifat podzol. Jadi dia lapuk jadi pasir, nah pasirnya lapuk jadi tanah, itu dengan tingkat kuarsa yang tinggi, kandungan kuarsa yang tinggi. Itu podzol. Kemudian ada juga podzolik merah kuning. Nah, kalau podzolik merah kuning itu dia podzol tapi berwarna merah kuning gitu. Tanah podzolik merah kuning itu dia tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering. Jadi tempat-tempat yang sering hujan atau dalam setahun tuh hujannya tuh terus-terusan. Bahkan pada musim kemarau dia juga bisa hujan. Jadi daerah beriklim basah. Itu podzolik merah kuning. Ini sama seperti podzol tapi berada di daerah yang beriklim basah tanpa bulan kering. Ini ada di Sumatera Utara dan juga Papua. Kemudian ada juga tanah Mediterania merah kuning. Nah, ini kalau tanah Mediterania merah kuning itu dia punya solum tanah ya, punya profil-profil tanah gitu. Warna tanahnya dia coklat sampai merah. Coklat sampai merah. Kemudian batuan induknya berasal dari batuan kapur. Jadi kita bisa temukan tanah ini itu di daerah Kars. Nah, tanah yang ada di daerah Kars itu sering kita sebut terra rosa. Oke, itu beberapa tanah ya yang bisa kita lihat di Indonesia ya. Ini sebenarnya ada slide lagi, tapi sudah dijelaskan tadi ya sebelumnya. Ini misalkan tanah gambut. Oke, tadi sudah saya jelaskan tanah gambut juga. Kemudian ada tanah aluvial. Tadi ya, diendapkan di aliran sungai. Kemudian ada tanah regosol. Kalau tanah regosol itu dia berasal dari material vulkanisme ya. Jadi kalau tanah regosol juga kita bisa sering temukan ya di daerah-daerah sekitar gunung api. Ini berasal dari tanah-tanah berasal dari material vulkanik yang piroklastik. Piroklastik itu kayak misalkan ada
apa material hasil awan panas gitu ya, itu material piroklastik. Atau pasir-pasir yang dibawa dari atas turun ke lereng lewat lahar dingin, nah itu piroklastik. Maka dia bisa jadi tanah rekosol. Atau pasir pantai, nah dia bisa menjadi tanah rekosol. Jadi dia bisa ditemukan di daerah sekitar gunung api, lerengnya gunung api yang masih muda, kemudian atau misalkan daerah pantai ya, tebing pantai atau dun, ya dun atau gumuk pasir di tepi pantai. Kemudian tanah litosol. Ya, kalau kita bicara tanah litosol, merupakan tanah yang dia perkembangan profilnya dikit sekali. Jadi horizon tanahnya belum berkembang dengan baik. Ini berasal dari batuan beku atau batuan sedimen yang keras atau kompak. Kita sering temukan di tempat-tempat yang berbukit-bukit, bertopografi curam atau miring. Litosol. Kemudian latosol ini tanah yang telah berkembang. Ini perkembangan. Kalau tadi litosol itu kan dia profil tanahnya belum berkembang. Kalau latosol dia profil tanahnya atau horizonnya sudah mulai berkembang. Sudah ada horizon-horizonnya. Meskipun belum sempurna. Jadi dia bisa berasal dari material vulkanik, bisa dari tuff, bisa dari batuan breksi, bisa dan sebagainya. Kemudian kromosol tadi ada ya, kromosol tadi bisa dari batu kapur, mergel, atau lempung atau tuff vulkanik ini juga bisa. Nah, ini tersebar di daerah subhumid, subarid ini kan dia curah hujannya kurang dari 2.500, berarti kan dia kayak daerah sedang ya, artinya nggak terlalu basah, tapi juga nggak terlalu kering ya tempatnya gitu. Jadi dia nggak terlalu lembab, tempatnya nggak terlalu basah, tapi juga nggak terlalu kering. Subhumid nggak terlalu lembab, atau subarid nggak terlalu kering. Kalau maaf motong nanti boleh minta PPT-nya nggak, Kak? Oke, ya, tentu pasti nanti saya share. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini subhumid tidak terlalu basah ya, atau tidak terlalu lembab. Kalau ini tidak terlalu kering. Nah, terus tadi ya pada podzolik, podzol merah kuning. Ini sebenarnya podzol, tapi dia sudah berkembang profilnya. Kemudian dia juga punya kandungan kuarsa ya, kuarsa juga tinggi dan berwarna merah kuning. Salah satu ciri yang juga menarik dari podzolik merah kuning itu dia pH cukup rendah. Jadi sekitar-sekitarnya ya, sekitar kalau kita temukan di lapangan tuh kira-kira sekitar sekitar 3, 4 ya sampai 5 lah, 3, 4, 5. Tidak seasam tanah gambut. Kalau tanah gambut tuh dia bisa sampai 1 ya, 1 pH-nya. Kalau ini dia 3, 4, 5 lah. Dia agak rendah, agak asam. Kayak ini podzolik merah kuning. Tapi ya tersebar di iklim basah tanpa bulan kering. Jadi dia tempat yang sangat lembab sekali. Jadi curah hujannya sangat tinggi. Saya lebih dari 2.500 mm per tahun.
Kemudian ada tanah pocol ya tadi ya. Pocol tadi, kalau yang pocolik tadi kan merah kuning ya. Kalau sekarang pocol biasa. Tanah yang telah memiliki perkembangan profil. Ini kalau tanah pocol tuh di tempat-tempat yang beriklim basah. Oke, kemudian ada andosol ya. Ini dia telah berprofil, kemudian batuan induknya itu berasal dari tuf. Tuf itu salah satu batuan vulkanik piroklastik ya, tuf. Atau misalkan abu vulkanik. Jadi pokoknya material piroklastik. Maka dia jadi andosol. Oh, oke, sebentar. Ini saya buka pintu sebentar. Ya, jadi kalau tanah andosol itu dia memang batuan induknya tuh dari abu vulkanik ya, tetap vulkanik gitu. Jadi memang tanah andosol itu dia punya kandungan bahan organik yang cukup tinggi karena kan dia berasal dari abu vulkanik itu. Dan di situ dia agak agak asam ya, sama seperti tanah gambut. Kan dia karena organiknya tinggi maka dia jadi agak asam. Oke, ini andosol. Yang ke-10 ini tanah Mediterranean merah kuning. Ini tadi ya. Jadi dia berasal dari batuan kapur keras atau limestone ya, batuan karbonat. Atau misalkan bisa dari tanah tuff ya, dari tuff vulkanik. Dan biasanya kalau dia dari kapur, kapur kan tadi kan bisa menaikkan pH ya. Maka di situ kalau misalkan dia tanahnya berasal dari batuan induk kapur, maka dia tanahnya bersifat basah gitu. Ini kita bisa temukan tanah Mediterranean merah kuning itu di daerah beriklim subhumid ya, daerah beriklim subhumid. Jadi agak basah ya. Curah hujannya hampir mendekati 2.500 mm per tahun. Ya, ini yang terakhir ya, ini tanah gleisol. Ini mungkin tadi belum sempat saya bahas ya. Jadi tanah gleisol itu dia tanah yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor lokal. Jadi dia dipengaruhi topografi yang dia daratan rendah gitu ya, atau daerah cekungan. Itu dia terbentuk di daerah seperti itu. Dataran yang rendah atau cekungan. Atau tempat-tempat yang hampir tergenang air. Gleisol itu dia kelabu, maka disebut tanah kelabu. Jadi dia warnanya kelabu sampai paling terang tuh warna kuning. Dia kemudian bergeluh, bergeluh tuh jadi dia banyak lanonya gitu, sampai agak berlembung. Nah, kemudian tanah gleisol tuh dia pH-nya cukup asam ya, tapi nggak asam-asam banget ya, 4,5 sampai 6. Jadi agak agak aja, agak asam. Nah, itu beberapa macam tanah. Oke, jadi mungkin kita baru sampai situ ya. Nanti mungkin di pertemuan besok kita apa namanya akan nyambung lagi, tapi mungkin sudah masuk ke geografi pertanian ya. Untuk besok kita akan mulai membahas tentang sedikit ya tanah, konservasi tanah di besok. Kemudian kita akan mulai masuk ke geografi pertanian ya, dan permasalahan pangan. Oke, nanti mungkin untuk ya nanti untuk slide-nya akan saya share ya. Jadi kita akan mungkin ketemu lagi besok ya. Besok mungkin habis maghrib ya. Kalau di tempat saya ini maghribnya hampir setengah 7, jadi besok kita mulai setengah 7 aja. Oke, terima kasih Danes ya. Semangatnya sampai ketemu di besok. Ya, selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Ya, terima kasih. Di live ya, Kak.